Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim History. Kali ini saya akan membahas kisah orang soleh, Uwais Al-Qarni, pemimpin para tabi'in. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut ialah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya ialah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Kala itu tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Wahai anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibundanya. Uwais tercengang. Perjalanan ke kota Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangatlah miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelikan seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuatnya kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu turun naik bukit. Tak pernah ada hari yang dilewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan untuk Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang besar itu tak lagi terasa bagi Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Tahukah kita sekarang untuk apa Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta untuk ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sofaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari bulatan itu disisakan sebagai tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Nanti di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah mencari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah ia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong untuk mendoakan kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajibanmu, dan meminta yang bukan hakmu, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah mengembala domba dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu, wahai Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaannya kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah orang soleh ini, Uwais Al-Qarni ialah harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita yang telah membesarkan hingga kita menjadi pintar seperti sekarang ini. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Sudah sepatutnya kita harus menyayangi beliau semampu dan sebisa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.